Nah, Taeyang tentu nggak ngebiarin itu, langsung menyambit pala si Sagye yang sudah mabok lalu menyeretnya ke kamar. Sedangkan Bomi terbingung-bingung karena panggilan itu lagi-lagi mengingatkannya kepada ibunya. Besoknya Taeyang panik karena nggak melihat Sagye di tempat tidur, padahal mah yang bersangkutan lagi olahraga. Toh aturannya mereka nggak bisa sarapan setelah jam 7 pagi. Dan tahu kalau sup anti mabok itu buatan si Bomi, Sagye pun diam-diam ke dapur memakannya. Tapi kok rasa-rasanya ada yang buat merinding. Ya, itu si Taeyang yang masih ngungkit kejadian semalam, mengingatkan agar Sagye nggak mempermainkan Bomi. Namun Sagye memastikan bahwa ia serius kepada Bomi. Jadi mereka cukup bersaing secara adil. Lagian ia nggak punya waktu karena punya urusan penting. Nah, Sagye pun buru-buru ke kantor hanya untuk menemui si Kang, bertanya apa tujuan si Kang berkeliaran di sekitar Bomi. Ya, Sagye tahu kalau yang diincar adalah si Bomi. Alhasil karena mereka pernah dekat, si Kang pun jujur meminta agar Sagye keluar dari rumah itu sekarang juga, berhenti kuliah dan ikut wajib militer sesuai perintah direktur. Kalau tidak, Bomi akan dalam bahaya. Tapi Sagye mah nggak peduli dan malah mengirim pesan kepada direktur kalau ia akan membuat perhitungan jika direktur menyentuh si Bomi. Dan buat jaga-jaga, Sagye diam-diam mengikuti kemanapun Bomi pergi, bahkan bolos kuliah dan masuk ke kelas Bomi. Nah, pusing dihantui si kunyuk ini, Bomi pun mengalihkan perhatiannya lalu buru-buru kabur. Namun daun yang berjatuhan seketika membuatnya takjub. Dan itu kelakuan si Taeyang yang ingin selalu melihat Bomi tersenyum. Menariknya, ayah Taeyang ternyata teman dekat si Jo, dan tujuan si Jo menemuinya adalah untuk membahas insiden 6 tahun lalu. Jadi ketika oleng malam itu, si Jo nggak sengaja menabrak sebuah mobil yang korbannya nggak lain adalah ibunya si Bomi. Di mana ibu Bomi yang masih bernafas berusaha minta tolong, namun si Seo yang ikut di mobil si Jo menyatakan bahwa korban nggak dapat bertahan. Apalagi mereka berdua dalam kondisi mabok, segera pergi daripada karir mereka hancur. Makanya sekarang si Jo sangat ketakutan akibat Sagye ngaku melihat kejadian itu. Beralih ke Sagye yang dengan bahagianya mengumumkan bahwa band mereka akan tampil pertama di festival kampus. Yakin kalau musik hip hop rock mereka akan terkenal, namun ya mereka lupa kalau ada 2 bintang di band mereka yang sama-sama ingin jadi pemimpin. Dan karena emosi, Sagye pun meledek Taeyang sebagai Sagye palsu. Jadinya mereka pun berkelahi sampai-sampai si Bomi terlempar ke belakang. Sementara si Seo sangat terkejut setelah tahu kalau korban malam itu adalah ibu Bomi dan sekarang putranya ngekos di rumah tersebut. Artinya mereka akan kerjasama untuk menghentikan kasus itu terbongkar. Malamnya pertengkaran kedua bocah itu gak kunjung reda, membuat Bomi di kamar sebelah jadi stres. Tapi demi mimpinya untuk membuat band itu jadi terkenal, besoknya Bomi mengadakan camping bersama. Untungnya Gina siap membantu operasional tanpa sepengetahuan ayahnya. Nah, karena nggak ada supir, Sagye pun terpaksa nyetir. Yang pasti ia nggak membiarkan si Taeyang cari-cari kesempatan di samping Bomi. Tapi saat giliran Bomi yang minum, ia langsung mengundur kecepatannya dan Gina tentu sadar dengan hal itu. Nah, sesampainya di lokasi, Sagye yang melihat Bomi tertidur dengan segera melindunginya dari sinar mentari. Tapi pastinya Taeyang nggak membiarkan itu. Ya, bukannya berdamai, kedua bocah ini malah semakin menjadi-jadi. Bahkan mulai gelut di pinggir sungai, membuat Bomi semakin depresi. Segera melerai mereka, namun tentu saja mereka segera melompat. Tapi yang berhasil meraihnya adalah Sagye. Sayangnya ia nggak kuat menggendong sehingga Taeyang segera merebut Bomi darinya. Tapi ketika Sagye mengikuti dari belakang, ya, Sagye seketika teringat saat ia dilarikan ke rumah sakit akibat matanya yang rusak. Tapi menyadari si Taeyang yang ingin memberi nafas buatan kepada Bomi, ia jelas kerasukan setan, segera berlari menghentikan itu. Tapi lah, mereka harus kumur-kumur pakai garam rukia dong. Tapi berkat itu Bomi sadarkan diri meskipun sejak tadi batuk. Nah, karena merasa bersalah, mereka pun setuju berdamai dan setuju apapun keputusan Bomi. Alhasil Bomi pun memutuskan kalau Sagye menjadi gitaris pertama
sedangkan Taeyang yang memilih lagunya. Dan untuk ketua bandnya adalah Bomi sendiri. Membuat mereka nggak terima, tapi wajib setuju. Nggak berapa lama, Wati datang membawa obat pilek sambil bertanya-tanya bagaimana bisa si Bomi tenggelam di sungai. Padahal kan Bomi ahlinya berenang. Lah rupanya guys, ketenggelaman tadi cuma akal-akalan si Bomi. Tapi mau diapa, mereka nggak bisa lagi mengubah keputusannya. Namun malamnya, ketika mereka bakar-bakar daging di luar, Gina yang bosan di mobil gak sengaja melihat buku si Bomi. Dan karena penasaran, ia pun membukanya, terkejut melihat sebuah lagu indah yang tidak Bomi jual kepadanya. Besoknya Seo datang ke rumah itu, tapi karena anak-anak ke kampus, ia pun berusaha mencari tahu tentang kematian ibu Bomi. Mami sih menjelaskan bahwa itu kecelakaan 6 tahun lalu yang kasusnya belum terungkap sampai sekarang. Sedih, andaikan ibu Bomi nggak meninggal, pasti Bomi yang waktu itu belajar musik di Amerika sudah terkenal. Yah, di sanalah si Bomi bertemu dengan Taeyang. Namun Seo nggak peduli soal itu, di mana ia segera mengajak Bomi bertemu. Di saat yang sama, si Jo menjanjikan investasi 50 miliar kepada rektor dengan syarat rektor harus mengirim Bomi untuk kuliah beasiswa ke luar negeri dan si Jo siap menanggung semua biayanya. Sementara Seo dengan ketusnya cerita kepada Bomi bagaimana Taeyang meninggalkan karir dokternya hanya untuk bermain musik. Jadi sekarang ia meminta Bomi memaksa Taeyang untuk kembali ke jalurnya. Gak peduli bagaimana caranya, membuat Bomi terdiam. Alhasil selesai kuliah, Bomi menemui Taeyang menjelaskan kedatangan Seo tadi. Membuat Taeyang terkejut, menolak untuk kembali ke rumahnya karena ia gak suka jadi dokter. Namun ya, Bomi cerita kalau setelah ibunya wafat yang membuat bisnis ibunya bangkrut, ia baru nyadar bahwa selama ini tuh ia egois dengan hanya mikirin impiannya sendiri. Dan sejak saat itu ia pun berjanji untuk melakukan semua hal yang ia benci, mulai banting tulang kerja paruh waktu dari pagi hingga malam, dan semua itu ia lakukan demi menciptakan ruang untuk satu hal yang benar-benar ia suka. Jadi ia ingin Taeyang ngerti bahwa mengejar apa yang kita suka bukanlah sesuatu yang mudah. Dan yang terpenting nih, Bomi gak mau ayah Taeyang menemuinya lagi karena sebagai yatim piatu itu membuatnya sangat iri. Sagie sendiri menunggu Bomi sejak tadi, namun ya itu akibat benturan kemarin. Tapi ia gak menyadari itu, buru-buru menyambut Bomi. Tapi kan Bomi lagi malas ngobrol dengan siapapun. Besoknya Taeyang yang kembali ke rumah memastikan janji ayahnya yang gak boleh menemui Bomi. Tuan Seo sih gak masalah, asalkan Taeyang fokus dengan karir dokternya. Dan yang terpenting, Taeyang harus keluar dari band dan menjauhi si Bomi. Tentu saja Taeyang protes, namun Seo gak peduli, memastikan kalau Taeyang gak akan pernah bisa bersama Bomi bagaimanapun caranya. Membuat Taeyang gak bisa berkata apa-apa. Di lain sisi, rektor membujuk Bomi untuk menerima beasiswa itu. Namun Bomi menolak. Selain ia gak pernah daftar, ia juga masih banyak impian di sana. Membuat rektor bingung. Ada ya orang menolak beasiswa seperti itu. Sagie sendiri ternyata sudah di rumah sakit untuk memeriksa benturannya kemarin. Sedangkan Taeyang harus belajar di samping ayahnya yang melakukan operasi. Tapi ketika operasinya dimulai, ia seketika mual. Yah, gimana nggak mual saat kecil dulu ia yang baru pulang sekolah syok berat melihat ibunya bersimbah darah setelah bunuh diri. Dan ingatan itu lagi-lagi muncul, membuatnya segera keluar. Jadinya ayahnya yang emosi langsung menghajarnya, menuduhnya sebagai manusia lemah yang sama seperti mantan istrinya. Tentu saja Taeyang melawan ketika ibunya disinggung, namun ayahnya malah tambah menghantamnya. Alhasil ia yang pasrah ingin melukai tangannya. Toh dengan tangan yang cacat, ayahnya gak akan pernah lagi memaksanya jadi dokter. Namun untungnya Sagie ada di rumah sakit itu, menghentikannya karena gak mau Taeyang pensiun dari musik. Tuan Seo sih marah mengapa Sagie ikut campur urusannya. Namun Sagie membantah, menuduh Seo yang ikut campur duluan. Yah, ternyata si Sagie menyaksikan obrolan Seo dengan Bomi kemarin. Untungnya ada masalah dengan pasien operasi tadi, sehingga Seo buru-buru pergi. Sedangkan Sagie meminta Taeyang gak menyerah atas impiannya.
살고 싶은 대로 안 살면 너만 전해다. 잘 생각해라, 서태양. Alhasil, ketika Wati ngomel-ngomel akibat Taeyang terlambat datang latihan, Sagye yang sudah ngerti langsung memulai latihannya tanpa banyak protes. Ya, H-10 festival kampus, mereka mulai rutin latihan dan menyiapkan segalanya. Tapi karena terlalu sibuk, Bomi terkadang ketiduran di kampus. Untungnya, Sagye selalu setia menjaganya. Tapi masalahnya, kampus udah kekunci, membuat mereka terpaksa nginap di sana. Nah, daripada bosan, Bomi pun mulai cerita tentang salah satu impiannya, yaitu ingin menjadikan Sagye sebagai artis pertama yang ia produseri. Ya, impian Bomi selama ini adalah menjadi produser musik terhebat. Hanya saja ia nggak punya modal, jadi ia berharap Sagye memaklumi hal itu. Tentu saja Sagye tertawa, toh tanpa diminta pun ia akan setuju, karena